Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briliana Warbi. Saya dari Offering A angkatan 2019. Di sini saya mendapatkan soal nomor 27 dan soal nomor 16. Yang pertama yaitu kita mengerjakan soal yang nomor 27 terlebih dahulu. Nah, pada soal nomor 27 ini tuh yang diketahui yang pertama yaitu ada rata-rata biaya energi, yaitu sebesar 0,20 US dollar per kilowatt hour-nya. Kemudian pada bagian A dari soal yang diketahui yaitu dayanya atau P sebesar 40 watt. Nah, karena yang diketahui pada soal ini tuh diminta satuannya kilowatt hour, maka kita menjadikan wattnya dalam bentuk kilowatt, sehingga pada bagian A itu 40 watt dikalikan dengan 1 kilowatt per 1000 watt sama dengan 0,04 kilowatt. Kemudian untuk waktunya atau delta T pada soal diketahui yaitu 2 minggu. Nah, karena 2 minggu itu dalam satu minggunya ada 7 hari, maka dikalikan dengan 7 hari. Nah, dalam satu harinya itu ada 24 jam, sehingga waktunya itu 2 minggu dikalikan dengan 7 hari, dikalikan dengan 24 jam, sehingga ketemu 336 jam. Kemudian pada bagian B, dayanya atau P diketahui sebesar 970 watt. Kemudian dijadikan kilowatt, ketemunya 0,97 kilowatt. Kemudian selang waktunya yaitu selama 3 menit. 3 menit ini kemudian dijadikan jam, yaitu hasilnya 0,05 jam. Kemudian pada bagian C yaitu diketahui dayanya sebesar 5,2 dikali 10 pangkat 3 watt. Jika dijadikan dengan kilowatt, hasilnya yaitu 5,2 kilowatt. Kemudian untuk selang waktunya yaitu diketahui pada soal selama 40 menit, kemudian dijadikan jam menjadi 0,67 jam. Nah, yang ditanyakan pada soal ini yaitu biaya energi pada masing-masing kondisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita bisa menjawab pada bagian A, rumus dari energi sendiri yaitu P dikalikan dengan delta T. Nah, P-nya pada bagian A tadi sudah diketahui 0,04 kWh dikalikan dengan 336 jam, ketemu hasilnya energinya itu sebesar 13,44 kWh. Kemudian jika kita ingin mencari biayanya, kita akan mengalihkan biaya rata-rata yang telah diketahui sebelumnya, sehingga 13,44 kWh ini dikalikan dengan 0,20 per kWh US dollar, sehingga biayanya ini ketemu sebesar 2,68 US dollar. Kemudian pada bagian B itu sama rumusnya seperti yang pada bagian A, yaitu E sama dengan P dikalikan dengan delta T. P-nya diketahui sebesar 0,97 kW, kemudian delta T-nya diketahui 0,05 jam. Nah, ini jika dikalikan ketemu 0,0485 kWh. Kemudian untuk mencari biayanya itu dikalikan dengan biaya rata-ratanya per kilowatt hour-nya, sehingga ketemu biayanya yaitu 0,097 US dollar. Kemudian lanjut pada bagian yang C, rumusnya masih sama karena yang dicari sama yaitu energi. Rumusnya P dikalikan dengan delta T. P-nya itu ketemu 5,2 kWh dan delta T-nya ketemu 0,67 jam, sehingga energinya diperoleh sebesar 3,484 kWh. Kemudian untuk mencari biayanya, kita bisa mengalihkan dayanya dengan biaya rata-rata yang telah diketahui sebelumnya, sehingga dihasilkan biaya pada bagian C ini tuh sebesar 0,697 US dollar. Kemudian kita lanjut ke
soal yang kedua, yaitu soal nomor 16. Kemudian soal nomor 16 itu diketahui 3 titik bermuatan itu terletak dalam satu garis lurus seperti pada gambar ini. Jadi Q1 dia bermuatan positif sebesar 12 mikrocoulomb. Kemudian Q2 juga bermuatan positif, dia sebesar 3 mikrocoulomb, dan Q3 bermuatan negatif sebesar min 4 mikrocoulomb. Kemudian Q1 dan Q2 dia dipisahkan oleh jarak yang sebesar di satunya itu sebesar 3 cm, dan kemudian antara Q2 dan Q3 dipisahkan oleh jarak D2 yang sebesar 2 cm. Kemudian kita yang pertama yaitu ditulis dulu apa yang diketahui. Jadi yang Q1 itu hasilnya adalah 12 mikrocoulomb. Jika dijadikan dengan coulomb yaitu 12 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian yang kedua yaitu Q2 besarnya yaitu 3 mikrocoulomb, sehingga jika dijadikan coulomb itu hasilnya 3 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian Q3 yaitu bermuatan negatif 4 mikrocoulomb. Jika dijadikan coulomb hasilnya yaitu negatif 4 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Di satunya diketahui sebesar 3 cm. Kemudian kita jadikan ke meter menjadi 0,03 meter. Kemudian D2-nya itu diketahui sebesar 2 cm. Sehingga jika dijadikan meter itu menjadi 0,2 meter. Kemudian yang ditanyakan yaitu besarnya gaya total elektrik pada muatan Q1 beserta arahnya. Jadi pertama itu kita menggambar ulang dulu ini. Kemudian karena yang ditanyakan itu gaya total elektrik pada muatan Q1, sehingga kita fokusnya pada Q1. Nah, Q1 ini kita uraikan dulu gaya-gaya apa saja yang mempengaruhi muatan Q1. Nah, yang pertama ini karena Q1 ini bermuatan positif dan Q2 juga bermuatan positif, sehingga tuliskan F31 atau gaya pada Q1 yang dikenai pada benda Q1. Maaf, maksud saya yaitu F31 maksudnya adalah muatan Q3 itu bekerja pada muatan Q1. Kemudian setelah kita mengetahui gaya-gaya yang mempengaruhi, kita tulis yaitu F1 sama dengan F21 ditambah dengan F31. Seperti yang kita tahu, rumus dari F sendiri yaitu KE dikalikan mutlak Q2 kali mutlak Q1 dibagi dengan D1 kuadrat. Nah, kita juga menuliskan vektornya. Karena dia berada di sumbu I, maka kita menggunakan vektor satuannya yaitu I. Karena dia arahnya ke kiri, maka menjadi negatif I. Kemudian ditambah dengan KE dikali mutlak Q1 dikali mutlak Q3 dibagi dengan, karena F31 ini tuh jarak antara Q1 dengan Q3, maka D-nya itu D1 ditambah dengan D2, kemudian dikuadratkan. Jangan lupa juga kita menuliskan vektor satuannya, yaitu I. Setelah itu, kita masukkan nilainya. KE itu dia bernilai 8,9 dikali 10 pangkat 9 dikalikan dengan besarnya muatan Q2 yaitu 3 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan muatan Q1 yaitu 12 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 0,03 kuadrat, kemudian ditambah dengan 8,9 dikali 10 pangkat 9 dikali muatan Q1 yaitu sebesar 12 dikali 10 pangkat min 6,
kemudian dikalikan dengan muatan Q3 yang sebesar 4 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 0,03 ditambah 0,02 kemudian dikuadratkan. Kemudian di sini ketemu hasilnya, yang ini menjadi 36 dikali 10 pangkat min 12 dibagi 9 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian di sini setelah kita operasikan secara matematis ketemu hasilnya 48 dikali 10 pangkat min 12 dibagi 2,5 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian lanjut ke yang di bawahnya, 36 dibagi 9 hasilnya 4. Kemudian yang negatif 4 ini dia naik sehingga menjadi min 12 ditambah 4 sehingga hasilnya yaitu 10 pangkat min 8. Kemudian yang di sebelah sini 48 dibagi 2,5 itu hasilnya 19,2. Nah, yang ini min 3-nya naik ke atas sehingga min 12 plus 3 yaitu min 9. Setelah itu kita hitung semuanya, hasilnya ketemu negatif 356i ditambah 170,88i. Sehingga apabila dijumlahkan, hasilnya ketemu negatif 185,12 Newton I. Nah, maksud dari vektor satuan I yang dia bernilai negatif berarti itu maksudnya F1 atau F yang bekerja pada muatan Q1 itu besarnya adalah 185,12 Newton, arahnya ke kiri karena dia bernilai negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.